sudah ada rekaman suaranya. Apakah bisa dijadikan bukti? Rekaman suara bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Misalnya, rekaman tersebut harus asli, tidak diedit, dan relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Selain itu, rekaman suara biasanya lebih kuat jika didukung oleh bukti lain. Benar sekali, rekaman suara bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Misalnya, rekaman tersebut harus asli, tidak diedit, dan relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang syarat-syarat rekaman suara yang bisa dijadikan bukti di pengadilan? Ya, saya pengen tahu. Tentu saja, rekaman suara harus memenuhi beberapa syarat agar bisa diterima sebagai bukti yang sah. Pertama, rekaman harus asli dan tidak dimanipulasi. Kedua, rekaman harus relevan dengan kasus yang sedang disidangkan. Ketiga, kualitas suara harus jelas dan mudah dipahami. Keempat, rekaman harus diperoleh secara legal dan tidak melanggar privasi pihak lain. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang masing-masing syarat tersebut? Wah, rekaman itu harus legal. Berarti rekaman Dr. Reza Gladys yang diajukan dengan suara asisten dari Nikita Mirzani termasuk legal atau ilegal? Rekaman suara asisten Nikita Mirzani yang diajukan oleh Dr. Reza Gladys bisa jadi masalah. Soalnya, rekaman itu dibuat tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang direkam. Dalam hukum Indonesia, merekam percakapan tanpa izin bisa dianggap ilegal dan melanggar privasi. Jadi, pengadilan mungkin tidak akan menerima rekaman itu sebagai bukti yang sah. Wow, seperti itu. Ya, betul sekali. Poin pentingnya adalah rekaman suara itu harus legal. Kalau rekaman suara asisten Nikita Mirzani itu direkam tanpa izin, kemungkinan besar tidak bisa dipakai sebagai bukti di pengadilan. Apakah karena itu jadinya masih belum P21? Nah, P21 itu kapan gitu ya? Dan hal itu menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Kapan gitu? Kenapa mundur, diulur-ulur gitu? Bahkan pernyataan dari pihak kepolisian ini juga bikin warga itu bingung gitu ya. Coba kita dengarkan statement berikut ini. Yang pertama itu, untuk kasus tersebut, saat ini penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya masih menunggu informasi atau kabar dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang saat ini sedang melakukan penelitian berkas. Jadi kami masih menunggu ya hasil penelitian berkas dari rekan-rekan jaksa penuntut umum. Tapi nanti kami pastikan ya, pastikan lagi. Masih menunggu ya. Tapi Pak, kendala dari P21 itu apa Pak selain barang bukti? Yang jelas terakhir berkas sudah dikirim ke jaksa penuntut umum, saat ini sedang dilakukan penelitian kembali ya. Yang pertama itu Ya, update terbarunya seperti itu ya. Menyatakan bahwa masih nunggu updatean dari jaksa penuntut umum gitu untuk kelanjutannya bakal P21 atau tidak gitu. Aduh, pagi-pagi udah dibikin heboh sama Pak Pol ini. Gue lagi buka tok-tok ya kan, tiba-tiba mudah-mudahan P21. Mudah-mudahan P21. Lah, kalau udah yakin P21 ngapain harus mudah-mudahan? Ngapain? Ketar-ketir ya. Ketar-ketir dipecat secara tidak hormat ya. Nih gue kasih tahu ke kalian semua ya guys ya, bahwasan kalau misalnya di jajaran kepolisian itu, kalau misalnya salah sedikit aja mereka ini dieksekusi dan bahkan ada yang dipecat secara tidak hormat, ada yang dimutasi, itu kena. Bahkan yang tidak ada sangkut pautnya mengurus kasus NM itu pun bakalan kena. Ini yang harus kalian tahu. Sekian, namaste, selamat menjantung-jantungkan diri. Makanya mereka ini berharap mudah-mudahan P21. Lucu ya, masa seorang Pak Pol ini berharap P21? Kenapa kok berharap? Itulah kuncinya. Kunci dibalik itu apa? Mereka ini ketar-ketir kalau nggak P21. Ya guys ya.
Semuanya disida, dipanggil lagi nih, dipanggil itu, dipanggil lagi, ngadu ke propam dan lain sebagainya. Dan bisa jadi tuh yang kayak gue bilang dari awal, dipecat secara tidak hormat ataupun dimutasi. Ya, ya cukup aneh ya gitu. Karena sampai detik ini pun memang tidak ada kejelasan yang pasti gitu ya. Sampai besok ini adalah sidang pertama untuk kasus Wan Prestasi atas gugatan Nikita Mirzani kepada DRG gitu ya. Kita tunggu aja besok. Jam 10 pagi katanya gitu. Nah, fakta yang mengejutkan banyak orang sampai detik ini adalah ternyata uang 3,4 M itu sudah dikembalikan gitu ya. Dan hanya sisa 600 juta saja gitu, sorry ya. Hanya sisa 600 juta saja gitu ya. Dan sebenarnya tuntutan itu juga tidak akan kuat harusnya ya untuk menjerat Nikita Mirzani sampai masuk ke dalam tahanan seperti sekarang gitu. Tapi yang terjadi ya seperti inilah sekarang gitu ya. Coba kita dengarkan penjelasan dari salah satu kreator berikut ini. Kalian tahu nggak sih sebenarnya uang yang diterima oleh Nikita Mirzani di dalam kasus dugaan pemerasan itu bukan 4 miliar seperti yang digembar-gemborkan selama ini, tapi sekitar 600 juta rupiah saja. Jadi berdasarkan dokumen resmi yang dapat diakses oleh publik ya, di dalam perkara nomor 489 garis miring PDT titik garis miring G garis miring 2025 garis miring PN JKT titik sel. Jadi di situ di dalam petitum nomor 5 guys tertulis bahwa menghukum tergugat 1 untuk mengembalikan uang yang telah diminta kembali melalui turut tergugat 1 sebesar 3.400.486.234 rupiah. Apa sih artinya ini? Jadi ini berarti uang sebesar 4 miliar yang sebelumnya diberikan kepada Nikita Mirzani sudah ditarik kembali oleh Reza Gladys ya sebesar kurang lebih 3,4 miliar rupiah ya melalui pihak kepolisian sebagai turut tergugat 1. Artinya kalau uang itu ditarik kembali secara kerugian aktualnya si Reza Gladys ya yang masih ditangani kita kan hanya sebesar 600 juta rupiah ya. Tapi kira-kira kalian bertanya-tanya nggak kenapa laporan pidananya tetap menyebut 4 miliar? Nah, biasanya guys, dalam proses pidana ya, yang dicatat itu nominal total saat transaksi awal, bukan melihat perkembangan atau koreksi di kemudian hari. Nah, secara hukum ini penting ya, karena di dalam gugatan perdata yang dinilai itu adalah kerugian aktual atau kerugian real, bukan hanya potensi kerugian. Jadi di dalam pasal 1243 KUH Perdata tentang Wan Prestasi ini juga mengatur ya bahwa penggugat harus membuktikan adanya kerugian nyata yang diderita karena pelanggaran perjanjian. Maka fakta bahwa uang sebesar kurang lebih 3,4 miliar rupiah sudah ditarik kembali. Ini membuka argumentasi kuat bagi pihak Nikita Mirzani untuk menegaskan bahwa kerugian aktual yang diderita oleh Reza Gladys nyatanya adalah kecil sebesar 600 juta dari 4 miliar seperti yang diberitakan. Kemudian gugatan Wan Prestasi ini adalah respon atas tindakan hukum dari si tergugat ya, bukan sekedar balas dendam dari Nikita Mirzani. Betul. Kemudian ketiga, hukum memperbolehkan siapapun guys, termasuk tersangka pidana, untuk mengajukan gugatan perdata selama substansinya relevan dan logis. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi secara hukum, angka 4 miliar harus dikoreksi dalam konteks gugatan dan kerugian aktual. Karena selama ini kan narasi bahwa Nikita menerima 4 miliar itu tidak lengkap ya, jika disertai fakta bahwa 3,4 miliarnya sudah ditarik kembali. Maka guys, gugatan Wan Prestasi ini ya sah ya secara hukum, relevan sebagai strategi hukum dan membuka ruang pembelaan terhadap tuduhan pemerasan. Hukum itu bicara bukti guys, bukan asumsi. Ya, seperti itu penjelasannya ya. Update terbarunya bahwa memang uang 3,4 dari nominal pertama yang digembar-gemborkan sejauh ini pemerasannya 4 miliar gitu. Ternyata sudah dikembalikan, ditarik melalui kepolisian hanya sisa 600 juta saja gitu ya. Dan ternyata poin tersebut adalah poin penting dan menjadi senjata untuk Nikita Mirzani sendiri untuk menggugat rivalnya yaitu DRG ya gitu dengan tuduhan Wan Prestasi gitu. Kita tunggu nanti update-annya seperti apa. Seru banget nih pasti.